Satu hal yang menarik dari ajaran Islam, para ustadz dan para ulama agak jarang menjelaskan tentang sisi manusiawi dari ajaran Islam. Padahal Islam itu ajaran yang sangat manusiawi, agama yang mudah, yang sesuai dengan kemampuan kita umatnya untuk melaksanakannya. Sisi manusiawi dari ajaran Islam itu misalnya soal lupa. Lupa itu manusiawi dan sifat manusia. Tidak ada manusia yang tidak kena penyakit lupa. Lupa pada manusia adalah wujud kesempurnaan kita sebagai makhluknya. Bahaya kalau manusia tidak ada penyakit lupa. Semuanya ingat di dalam pikiran, itu bahaya. Tidak mungkin, akan jadi masalah dalam hidupnya. Misalnya lupa dalam sholat, ini penyakit umum kita semuanya. Kita semuanya pernah mengalaminya. Lupa tentang sholat. Apakah lupa rakaat? Apakah lupa bacaan? Lupa sudah sholat atau belum? Bahkan kesiangan dan sebagainya. Kita akan melihat bahwa dalam ajaran Islam tentang ini pun ada pedomannya. Ternyata jarang kita dengarkan bahwa Rasulullah juga pernah merasakan ini semuanya. Manusia agung dan suci sebagai pedoman umat itu juga, ternyata Rasulullah pernah mengalami hal-hal lupa dalam sholatnya. Ini sisi yang menarik dari dalam ajaran Islam. Misalnya yang pertama, dikisahkan dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi itu pernah sholat hanya 2 rakaat, sholat duhur. Beliau sholat duhur 2 rakaat di mihrab di sini. Lalu di belakang Masjid Madinah itu ada beberapa sahabat kumpul. Lupanya ada orang yang memperhatikan. Setelah sholat duhur 2 rakaat, Rasulullah pulang. Setelah pulang, kemudian pas di pintu keluar masjid, ada sahabat namanya Zulyadin. Dalam kisah ini penasaran, bertanya, "Aku sirati sholatu amna syi'ta ya Rasulullah." Kata sahabat ini, "Apakah sekarang sholat duhur jadi 2 rakaat ya Rasulullah? Apa engkau lupa?" Nabi agak kaget kemudian menjawab, "Kullu dzalika lam yakun." Oh tidak ada perubahan, tidak terjadi. Tapi kemudian Nabi merenung sebentar, kemudian balik lagi dari pintu keluar itu bertanya kepada para sahabat yang kumpul. Rasulullah bertanya, "Haqqan ma qalahu Zulyadin?" Apakah benar yang dikatakan Zulyadin tadi tentang saya? Kata Nabi itu. Kemudian ternyata para sahabat semuanya menjawab, "Sadaqta ya Rasulullah." Betul ya Rasulullah, engkau tadi sholat 2 rakaat. Lalu Rasulullah sadar, beliau lupa, balik lagi ke tempat sholatnya, nambah lagi 2 rakaat, melengkapi sholatnya yang kurang dari sholat zuhur itu tadi. Nah, ini peristiwa yang unik. Rasulullah aja pernah lupa seperti itu. Pertanyaannya adalah apa hikmahnya? Hikmahnya para ahli tafsir katanya menjelaskan, aku tidak pernah lupa, kata Nabi. Aku tidak pernah lupa dari kelalaian, tapi aku dibuat oleh Allah lupa sebagai bagian dari sunnah. Nah, ini menariknya, unik-uniknya. Supaya kalau kita lupa umatnya, kita semua tahu bagaimana harus melakukan yang lupa itu. Bagaimana kita mengatasi atas lupa itu. Disinilah Rasulullah itu terbukti sebagai manusia biasa, diutus kepada umatnya yang juga manusia biasa dan kemungkinan lupa. Maka Rasulullah pun didesain oleh Allah supaya beliau ini juga pernah mengalami yang lupa-lupa seperti itu. Itu yang pertama tuh, kasusnya, kisahnya. Kasus yang kedua, pernah saat Rasulullah mau sholat, sudah masuk mihrab dengan para sahabat berjamaah, tiba-tiba Rasulullah katakan, "Maka anakku, tunggu sebentar." Setelah bilang tunggu sebentar, beliau balik lagi ke rumahnya. Rumah Rasulullah itu di pinggir masjid. Sekitar 10 menit kemudian Rasulullah datang lagi dengan penglihatan para sahabat rambutnya tampak basah. Yakhtura suhuma, kelihatan habis mandi, kata para sahabat tuh. Seperti habis mandi, badannya basah, rambutnya pun basah. Para sahabat bertanya, Rasulullah menjawab, "Oh iya, tadi saya lupa belum mandi junub." Makanya beliau pulang dulu, kemudian mandi junub, kemudian sholat lagi dengan jamaahnya yang menunggunya. Bayangkan Rasulullah lupa mandi junub,
setelah bersetubuh dengan istrinya. Kita tidak tahu peristiwa Rasulullah dengan istrinya melakukan jimanya, mungkin jam 10-11 mungkin. Lalu menunda junub, langsung ke masjid berjamaah dengan para sahabat, mau takbir, ingat kata Rasulullah, makanakum, tunggu sebentar, balik lagi, mandi dulu. Ini sisi manusiawi Rasulullah, bahwa Nabi pun pernah lupa. Ini yang jarang diungkapkan oleh para ustadz dalam ceramah-ceramahnya, yang selalu menggambarkan Rasulullah itu manusia, sosok yang sangat sempurna, tidak pernah lupa, padahal tidak begitu. Itu kasus kedua. Yang pertama lupa rakaat, yang kedua lupa belum wudu. Ini yang ketiga juga menarik. Suatu saat Rasulullah pulang dari rombongan perjalanan. Konon beliau dengan para sahabatnya kecapean. Ada yang usul, kita istirahat dulu, capek. Lalu dipenuhi oleh Rasulullah. Lalu kata Bilal, ya sudah, pada tidur saja, aku yang nanti akan bangunkan. Jam berapa itu? Sebelum subuh, sekitar jam 3 atau sampai jam 4 subuh. Lalu ternyata apa yang terjadi? Semuanya kesiangan. Semuanya kesiangan. Diceritakan dalam hadis Bukhari, ini hadisnya sahih, bahwa mereka bangun sudah terbit matahari, sekitar jam 7 sampai jam 8. Rasulullah kaget menegur Bilal, Bilal, kamu telah berjanji akan membangunkan. Kata Bilal, ya Rasulullah, aku juga tertidur pulas, sama baru bangun. Lalu Rasulullah memberitakan, sudah berwudu semua, adzan jam setengah 8, adzan subuh. Lalu kemudian sholat berjamaah. Ini 3 kisah unik menggambarkan bagaimana Rasulullah sebagai manusia biasa, itu hikmahnya yang pertama. Kedua, diutus untuk manusia biasa, umatnya yang banyak lupa dan kesalahan seperti kita. Karena kalau Rasulullah digambarkan selalu sempurna, umatnya tidak akan sanggup mengikutinya, akan berat, tidak akan terikuti itu jejak dan contoh Rasulullah itu. Sisi lain yang jarang kita dengar, kita renungkan tentang ajaran Islam dan Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itu pelajaran atau kisah khutbah singkat kali ini tentang sisi lain dari ajaran Islam, bahwa Rasulullah pun pernah lupa rakaat, pernah lupa belum wudu, dan pernah kesiangan. Seorang muslim ketika terutama kesiangan, dia dan lupa semua itu, ya cukup dengan istighfar saja, astagfirullahaladzim. Setelah itu ya tetap kewajiban dijalankan.